Kalau kita ngomongin kimia modern, pasti yang kepikiran itu Eropa kan? Tapi, gimana kalau ternyata fondasinya itu udah dibangun 1000 tahun lebih awal oleh seorang ilmuwan yang sayangnya sering banget terlupakan? Yuk kita bongkar ceritanya. Oke, sekarang coba saya tanya deh, siapa sih Bapak Kimia Modern? Saya yakin ada satu nama yang langsung muncul di kepala kalian. Pasti banyak yang jawab John Dalton ya, karena teori atomnya yang terkenal itu, di awal tahun 1800-an. Tapi, gimana kalau saya bilang, fondasi ilmu kimia yang sebenarnya itu udah diletakkan 1000 tahun penuh sebelum Dalton lahir? Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat berikut. Siapa yang menemukan kimia itu? Siapa yang menemukan atomnya? Anak-anak SMA sekarang taunya John Dalton. Padahal John Dalton itu belajar dari orang sebelumnya. Orang sebelumnya yang menemukan pertama kali namanya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan kapan menemukan atom? Saat baca surat Al-Hadid, surah ke 57. Baca surah 57, masuk ayat 25 sampai 26, wa anzalnal hadid. Penasaran, kata Allah, dengan keagunganku aku turunkan besi. Maka dibawa besi ke laboratorium beliau, dilihat, diamati, dikeluarkan atomnya. Maka dari sinilah kemudian muncul nama atom untuk besi, Fe ferum, F besar, E kecil. Nomor atom besinya 26. Besi itu, atom itu punya isotop. Isotop itu menjaga kestabilan atom supaya kokoh. Yang paling stabil nomornya 26, isotopnya 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Jadi orang dulu itu ke masjid baca Quran menemukan sesuatu. Nah, ini dia tokoh utama kita hari ini. Namanya Abu Musa Jabir bin Hayyan, seorang ilmuwan super jenius dari abad ke-8. Kalau di Eropa, dia lebih dikenal dengan nama latinnya Geber. Dan dialah sang bapak kimia yang sering kali terlupakan. Oke, bagian yang paling keren dari cerita Jabir ini adalah cara dia mengubah total pendekatan orang terhadap sains. Ini benar-benar revolusioner. Jadi gini, sebelum zaman Jabir, yang namanya alkimia itu lebih mirip filsafat atau bahkan hal-hal mistis. Isinya cuma spekulasi. Nah, Jabir datang dengan ide yang radikal banget pada masanya. Dia bilang setiap teori harus bisa dibuktikan lewat eksperimen. Ini bukan lagi soal kira-kira, ini adalah kelahiran ilmu kimia yang sesungguhnya. Dan filosofi dia ini kelihatan banget dari kutipannya yang terkenal. Dia bilang, hal terpenting dalam kimia adalah Anda harus melakukan kerja praktek dan melakukan eksperimen. Intinya, bagi Jabir, kalau nggak ada praktek, nggak ada eksperimen, ya jangan harap bisa menguasai ilmu ini. Titik. Terus, hasilnya apa dong dari pendekatan baru yang super praktis ini? Nah, dari sinilah lahir penemuan-penemuan yang secara harfiah mengubah dunia. Yuk kita masuk ke laboratoriumnya. Salah satu inovasi paling keren dari Jabir adalah alat yang namanya alembik. Ini alat penyulingan yang jenius banget pada masanya. Dengan alembik ini, dia berhasil menyempurnakan proses distilasi. Ini sebuah lompatan besar loh, karena untuk pertama kalinya, para ilmuwan bisa memisahkan cairan dan membuat zat murni dengan sangat akurat. Bayangin deh, ini membuka gerbang untuk ribuan penemuan baru. Dan di labnya itu, dia menciptakan zat-zat yang belum pernah dilihat orang sebelumnya. Dia yang pertama kali bikin asam-asam kuat, kayak asam sulfat dan asam nitrat. Ini asam yang bisa melarutkan logam loh, gila kan? Bahkan dia menciptakan aqua regia, satu-satunya campuran yang bisa melarutkan emas. Gak cuma itu, dia juga menyempurnakan pembuatan alkali atau basa. Fakta menarik, kata alkali itu sendiri datang dari bahasa Arab al-kali. Semua penemuan ini sampai sekarang jadi pilar utama industri kimia modern. Pertanyaannya, apa sih yang bikin Jabir ini punya rasa penasaran yang luar biasa? Nah, buat dia, jawabannya simpel. Sains dan keyakinan itu nggak bisa dipisahkan. Keduanya saling terkait erat. Ada satu contoh yang menarik banget nih, yaitu waktu dia meneliti tentang besi. Konon, inspirasinya datang dari surah Al-Hadid di Al-Quran, yang artinya besi. Dan di sini, dia nemuin korelasi angka yang luar biasa. Coba lihat deh, nomor suratnya 57. Itu cocok sama isotop besi yang paling stabil. Terus nomor ayatnya 26, pas banget sama nomor atom besi. Buat Jabir, ini bukti bahwa alam semesta dan wahyu ilahi itu saling berdialog. Oke, jadi setelah melihat semua penemuan hebatnya, pertanyaannya sekarang adalah, apa warisan terbesar Jabir bin Hayyan buat kita semua? Pengaruhnya itu terasa sampai 1000 tahun lebih loh.
Karya-karyanya diterjemahkan ke bahasa Latin dan jadi buku wajib di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Metode eksperimennya inilah yang jadi bahan bakar revolusi sains di masa Renaissance. Jadi, bisa dibilang Jabir ini yang meletakkan fondasi supaya ilmuwan kayak Dalton bisa membangun gedung teori mereka di atasnya. Kisah Jabir ini benar-benar bikin kita mikir ya, jangan-jangan masih banyak pahlawan sains lain yang namanya terlupakan oleh sejarah, yang ceritanya juga perlu kita dengar. Nah, itulah sedikit penjelasan dari kami untuk hari ini. Semoga bermanfaat.